Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Lucky Novembrianti. Saat ini saya mengikuti program Certified Stress Management, Hypnosis and NLP for Therapy. Bapak dan Ibu sekalian, tahukah Anda setelah pandemi berakhir, dilakukan survei oleh Indonesian National Adolescent Mental Health yang datanya mengatakan bahwa 5,5% dari populasi remaja di Indonesia atau setara dengan 15 juta anak remaja mengalami gangguan kesehatan mental. Nah, lalu kemudian apakah yang disebut dengan kesehatan mental? Berdasarkan WHO dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kesehatan mental yang baik adalah ketika seorang anak manusia, dalam hal ini anak remaja, batin mereka berada dalam keadaan tentram, tenang, sehingga memungkinkan mereka untuk menikmati hari-harinya dan menghargai orang lain di sekitarnya. Seseorang yang bermental sehat dapat menggunakan kemampuan atau potensi dirinya secara maksimal dalam menghadapi tantangan hidup serta menjalin kolaborasi dengan pihak lain. Sebaliknya, orang dengan kesehatan mental yang terganggu atau rendah akan mudah sekali mengalami gangguan suasana hati, seringkali menghadapi perbedaan dan perubahan bahkan masalah, membuat emosinya meledak-ledak, kemampuan berpikir yang menurun, dan pada akhirnya bisa mengarah kepada perilaku buruk dan kriminal. Penyakit mental dapat menyebabkan masalah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya dapat merusak interaksi atau hubungan sesama manusia, namun juga dapat menurunkan prestasi sekolah dan produktivitas kerja. Nah, ini adalah PR kita bersama. Oleh sebab itu, sudah saatnya para orang tua, guru, dan juga pendidik menjalankan serta mengajarkan pola hidup sehat yang bukan hanya sekedar fisik, namun juga mental atau kemampuan berpikir dan jiwa serta emosi. Hal ini seringkali kita gaungkan menjadi kalimat sederhana, yaitu mind, body, and soul healthy condition. Dengan harapan dan doa, dapat membimbing generasi penerus bangsa Indonesia dengan kondisi sehat, lengkap pikiran, tubuh, serta jiwanya. Untuk itu, malam ini saya akan memandu putri saya di usia remajanya 11 tahun untuk mempraktekkan mindful breathing, ya, untuk meregulasi emosi dan nafasnya. Kemudian yang kedua, untuk mempraktekkan SEFT atau Spiritual Emotional Freedom Technique. Dan yang terakhir, menutup dengan relaksasi syukur agar di hari keesokannya Ananda Rena dapat melepaskan beban-beban emosi negatif saat ini sehingga besok bisa lebih tenang, berpikir jernih, dan dengan rasa syukur bahagia bisa berkontribusi, berkolaborasi, dan bermanfaat dengan teman dan guru serta lingkungan di sekitarnya. Nah, kita akan mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, halo. Halo, Ren. Oke, malam ini kita akan mulai relaksasi dan terapi agar kita bisa lebih tenang. Jadi besok bisa lebih maksimal lagi berkegiatan dan menghadapi orang yang berbeda-beda masalah juga, ya. Nah, kita akan mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dan Rena boleh minum air putih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Boleh 3 teguk ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan ke tahap terapi pertama. Terapi pertama itu mindful breathing. Nah, bernapas itu kan selama ini kita napasnya tidak dengan kesadaran nih. Kalau kamu napas, menghirup dan membuang nafasnya lewat apa? Lewat hidung. Lewat hidung ya, itu bernapas normal. Nah, kita mau bernapas dengan diafragma, jadi paru-parunya mengembang dan lebih memberikan efek rileks. Caranya adalah kita hirup udaranya dari hidung, hirup udara dari hidung,
tarik napasnya dari hidung 3 hitungan ya. Ini jadi Bunda contohin. Kemudian buang dengan mulut perlahan-lahan 3 hitungan. Oke. Nah, saat menghirup kita sebut dalam hati Allahu Akbar. Jadi sambil sebut Allahu Akbar, kemudian kita buang nafas 3 hitungan sambil sebut Alhamdulillah. Bisa? Kita lakukan 3 kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan kanannya boleh di dada, tangan kirinya boleh di perut, di otot diafragmanya. Oke, kita hirup 3 hitungan, buang 3 hitungan. Bismillahirrahmanirrahim. Hirup. Buang. Ingat ya, saat hirup panggil dan sebut asma Allah dengan kebesarannya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Saat membuang, kita syukuri kehidupan kita dan ucapkan Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, hirup. Buang. Sekali lagi, hirup. Buang. Dah? Nah, ini teknik pernapasan sadar menggunakan diafragma otot perut yang dia akan menekan, mengempiskan paru-paru. Nah, kalau lagi panik atau lagi pengen marah, ini bisa dipakai, Ren. Oke, caranya itu ya. Jadi tadi hirupnya dengan menyebut apa? Dengan menyebut Allah Akbar dan Alhamdulillah. Allahu Akbar, terus kita hembuskan dengan Alhamdulillah. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita ke terapi spiritual, emotional, freedom technique. Nah, Rena suka ada sedih, kesel sama teman, sama bunda, sama guru mungkin, atau kelompok gitu ya. Kok nggak ditanya udah diputuskan gitu ya. Nah, kita mau lepas emosi-emosi negatif. Rena bisa bayangin siapa teman-teman atau orang lain ya. Ini untuk tenang damainya Rena sehingga Rena dapat melanjutkan bahkan berprestasi di aktivitas selanjutnya. Oke. Nah, jadi caranya gini. Tangannya pegang pundak kiri ya, seperti itu. Ini 45 derajat. Terus di bawah tulang belikat ini turun ya, kamu sambil diputar-putar. Ada area yang sakit nggak? Kalau nggak apa-apa, di situ aja Sedikit. ya. Nah itu ya, ikutin kata-kata bunda ya, sambil membayangkan temen yang ngeselin atau guru yang tidak mengerti maksud tujuan kita atau kekesalan-kesalahan terakhir. Coba Rena menutup mata dan ikutin tangannya sambil diputar-putar di area tadi 45 derajat di bawah belikat ya. Ikutin ya nak ya. Bayangin ya wajah temennya yang nyebelin tadi itu ya. Ini bukan buat mereka, ini buat tenang damainya Rena. Oke, ulangi apa yang bunda sampaikan ya. Saya ikhlas menerimanya ya Allah. Meskipun saat ini, apakah? Saya ikhlas ya Allah. Meskipun saat ini, hati saya merasa kesal sekali kepada teman saya. Hati saya merasa sangat kesal kepada teman saya. Oke. Untuk kembali damai pulihnya hati saya. Untuk kembali damai pula hati saya. Pulihnya hati saya. Tenangnya hati saya. Saya pasrahkan semuanya kepadamu. Ikhlas ya Allah. Ikhlas ya Allah. Oke, kita ulangi 2 kali lagi. Ya Allah. Ya Allah. Meskipun hati ini kesal sekali.
Saya ikhlas menerimanya ya Allah. Saya ikhlas menerimanya ya Allah. Dan untuk kembali pulihnya, Dan untuk kembali pulihnya, damainya hati damainya hati saya pasrahkan semuanya kepadamu. saya pasrahkan semuanya kepadamu. Ikhlas ya Allah. Ikhlas ya Allah. Sekali lagi, ya Allah. Sambil dibayangkan ya nak ya. Siapa temennya itu yang bikin kesel? Bayangkan. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, Meskipun hati ini meskipun hati ini merasa kesal sekali merasa kesal sekali kepada teman saya ikhlas menerimanya ya Allah. saya ikhlas menerimanya ya Allah. Dan untuk Dan untuk kembali pulihnya, damainya hati saya, bahagianya hati saya, bahagianya hati saya pasrahkan semuanya kepadamu. saya pasrahkan semuanya kepadamu. Ikhlas pasrah ya Allah. Ikhlas pasrah ya Allah. Oke, udah selesai. Pelan-pelan Rena boleh melek lagi. Wow. Bisa nggak ngebayangin temennya? Enggak terlalu sih. Nggak terlalu. Nah, itu bisa dilatih, itu bisa melepaskan beban-beban emosi yang kadang kita mungkin sama adik, mungkin sama bunda, Kalau udah sih sekarang jarang. mungkin sama teman. Nah, itu kenapa? Karena energi negatif itu kalau ada di tubuh manusia, penyakit, berat, otot-otot itu mereka langsung jadi takut gitu. Jadi kita harus ikhlaskan, kita harus lepaskan. Nah, itu tadi safe. Sekarang kita akan masuk ke tahap yang terakhir untuk mengalirkan energi positif dari kaki sampai ke ujung kepala Rena. Oke. Oke, bersedia rileks ya. Boleh minum lagi nak? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. This feels good. Ya. Nah, Rena boleh sambil tutup mata. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai di posisi yang sangat rileks, Relax. sangat tenang. Oke. Nah, sebentar lagi ditutup matanya ya. Matanya ditutup terus sampai nanti selesai. Oke. Kita akan melakukan relaksasi sejenak agar fisik maupun pikiran Rena dapat beristirahat untuk sesaat. Nah, Rena menutup mata. Fisiknya diatur agar dalam posisi yang lepas, nyaman. Ya, silahkan niatkan dalam hati. Boleh, kakinya boleh diangkat. Rena niatkan dalam hati. Ya Allah. Ya, saya berniat memasuki relaksasi fisik dan pikiran. Nah, kemudian silahkan Rena amatin nafas Rena. Bisa dihayati setiap tarikan serta hembusan nafas yang Rena rasakan. Berikan rasa syukur karena kita masih diberikan karunia nafas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang seluruh tubuh Rena menjadi sangat rileks, nyaman, dan sedang beristirahat. Oke, sangat ringan, lemas, malas, bahkan tanpa daya. Nah, sekarang agar tubuh Rena benar-benar memasuki relaksasi yang lebih dalam lagi, yuk ikutin kata Bunda ya dalam hati ya. Wahai tubuh, dari ujung kepala sampai ujung kaki, aku perintahkan saat ini juga
engkau memasuki relaksasi yang sempurna. Sehingga saat ini engkau sangat malas, sangat lemas, dan benar-benar beristirahat secara sempurna. Ya, luar biasa ya. Nah, saat ini seluruh tubuh Rena memasuki relaksasi yang sangat sempurna. Bahkan saat ini juga ia menjadi sangat malas, sangat lemas. Bahkan mulai seakan-akan tubuh tidak memiliki tulang-tulang. Sedemikian rileksnya, sehingga ketika Rena mencoba menggerakkan bagian manapun dari tubuh, justru akan menjadi lebih rileks lagi, lebih nyaman lagi, lebih lelap lagi. Sekarang coba gerakkan sedikit tubuh Rena, justru seperti sangat lemas, sangat malas, ya, dan menuju relaksasi yang lebih dalam lagi. Oke. Nah, dalam suasana nyaman ini, Rena bisa istirahat sangat total. Rena pahami bahwa yang tertidur adalah tubuh fisik dan pikiran. Biarkan tubuh dan pikiran Rena istirahat sejenak. Sedangkan pikiran bawah sadar Rena justru akan terjaga dan menjaga Rena. Rena gak perlu khawatir, karena ini hanya akan mengalirkan energi positif di tubuh Rena. Nah, sekarang Rena perintahkan tubuh Rena untuk beristirahat lebih dalam lagi. Dalam 5 hitungan, kita akan perintahkan tubuh Rena untuk memasuki relaksasi lebih dalam. 5. Semakin lelap. 4. Biarkan tubuh dan pikiran Rena masuk tidur lebih dalam lagi. Bahkan saat ini Rena dapat membayangkan berada di suatu yang nyaman, suatu tempat yang nyaman. Apakah di kamar atau di tempat wisata yang Rena pernah kunjungin sebelumnya. Ya, buat semakin jelas lagi, semakin real lagi, semakin nyata lagi. Bahkan Rena dapat merasakan detail-detail dan emosi pada saat itu. Begitu nyaman, begitu tenang, begitu dalam. Semakin ringan, Rena rasakan. 3. Semakin terlelap, semakin dalam lagi. 2. Semakin lelap, lebih dalam. Suasananya hening. Fisik Rena terlelap, pikiran istirahat, bahkan panca indera benar-benar beristirahat. 1. Nikmati relaksasi yang sangat luar biasa ini. Membayangkan diri Rena di suatu tempat yang nyaman, indah, gak ada lagi tekanan, pikiran, masalah, atau perbedaan. Biarkan fisik dan pikiran Rena beristirahat total, nyaman, tenang, dan damai.
Oke. Baik sekali. Rena udah bisa menguasai pikiran Rena. Nyaman, tenang, dan damai. Nah, dalam hitungan 1 sampai 5, rasakan di setiap hitungannya Bunda akan pandu energi positif mengalir secara perlahan dari ujung kaki kita, ujung kaki Rena, ke ujung kepala. Dengan mengalirnya energi positif ini, kita perlahan akan membuka mata dan kembali ke dunia nyata. 1. Rasakan energi positif dari kaki semakin kuat dan semakin membuat semangat. 2. Rasakan energi itu naik positif ke badan Rena, ke leher. Ya, bagus sekali. 3. Terus dia naik ke wajah yang membuat pipi kita hangat, bola mata semakin ringan dan segar. 4. Bismillahirrahmanirrahim. Rena boleh buka matanya secara perlahan, nak. Yang kelima, rasakan energi positif mengalir di seluruh tubuh Rena. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, sekarang kita tutup dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Rena boleh minum lagi. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun menghadapi masalah dan perbedaan itu suatu keniscayaan di kehidupan, Rena yakin dan percaya ya, atas izin Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Rena bisa membawa kebaikan, perubahan, warna, keunikan diri Rena ya, dimanapun Rena berada. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk sesinya. Oke. Semoga Rena besok bisa berkegiatan dengan tenang, damai, dan penuh rasa syukur. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.